Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1C kelas KIM AP1 ingin mempresentasikan tugas kimia organik mengenai senyawa sukrosa. Kelompok 1C terdiri dari saya sendiri, Putri Ardiani, dengan NIM J04122211172. Dan rekan saya ada Cesar Adam dengan NIM J04122211155. Selanjutnya Zaki Aban dengan NIM J04122211171. Selanjutnya Sekar Rahadiva Citra Yusifa dengan NIM J04122210003. Selanjutnya Nisrina Rihadatul Aisy dengan NIM J04122211057. Mengenai senyawa sukrosa. Apa itu senyawa sukrosa? Sukrosa adalah disakarida yang terdiri dari dua monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa, yang terikat bersama dalam struktur molekulnya. Seperti yang telah kita ketahui, sukrosa memiliki rumus kimia C12H22O11, sedangkan glukosa dan fruktosa memiliki rumus kimia C6H12O6. Baik glukosa maupun fruktosa merupakan kelompok heksosa. Komponen-komponen penyusun sukrosa tergabung atau terkondensasi dalam gugus glikosida. Di dalam tanaman, karbohidrat yang ada, baik berasal dari gula sederhana, gula kompleks, maupun gula disakarida, menghasilkan sukrosa melalui proses fotosintesis, di mana dalam fotosintesis terjadi reaksi antara energi matahari yang digunakan untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa kemudian mengalami reaksi kimia yang menghasilkan sukrosa dengan tambahan produk oksigen. Oksigen inilah yang kemudian menjadi produk awal dalam komponen gula yang ada dalam tanaman. Lalu, dalam tanaman gula yang disimpan adalah dalam bentuk disakarida, yaitu sukrosa. Dalam bentuk kristal, sukrosa tampak sebagai bubuk putih yang larut dalam air. Dengan rasa manis yang khas, sukrosa merupakan salah satu karbohidrat utama yang ditemukan dalam makanan, terutama dalam sumber-sumber tumbuhan seperti tebu, bit gula, jagung manis, dan buah-buahan. Gula pasir merupakan sukrosa yang paling familiar yang ada di sekitar kita. Sukrosa sendiri memiliki peran sebagai osmolit, agen pemanis, metabolit manusia, metabolit alga, metabolit Saccharomyces cerevisiae, metabolit Escherichia coli, dan metabolit tikus. Sukrosa adalah produk alami yang ditemukan di Haplopilum ramosissimum
Cyperus esculentus, dan dalam organisme lain. Disakarida. Disakarida adalah suatu karbohidrat yang tersusun dari dua satuan monosakarida yang dipersatukan oleh suatu hubungan glikosida dari karbon satu dari satu satuan ke suatu OH satuan lain. Suatu cara ikatan yang lazim ialah suatu hubungan glikosida alfa atau beta dari satuan pertama ke gugus 4 hidroksil dari satuan kedua. Hubungan ini disebut suatu ikatan 1,4 alfa atau 1,4 beta, tergantung pada stereokimia pada karbon glikosida. Seperti halnya monosakarida, senyawa ini larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, dan praktis tidak larut dalam ether dan pelarut organik non-polar. Contoh dari disakarida adalah maltose, sukrosa, dan laktose. Kemudian dilanjut dengan struktur sukrosa. Di layar terpampang jelas adanya struktur 3 dimensi sukrosa dan adanya struktur kimia 2 dimensi sukrosa. Dengan molekul formula C12H22O11. Dengan bobot molekul 342,30 dengan densitas 1001,5805 gram per CU cm dan dengan titik didih 185,5 derajat Celcius. Komposisi bahan pada sukrosa dengan bahan rumus C12H22O11 dengan berat molekul 342,30 gram per mol dengan nomor tas registration number 57 strip 50 strip 1 dengan nomor AC 200 strip 334 strip 9. Informasi mengenai sifat fisik sukrosa dengan keadaan fisik padat, warna keputih-putihan, tidak berbau, kemudian berbentuk kristal, monoklinik, kuat, dan anhidrous. Mempunyai 3 kais dengan panjang yang tidak sama, impurities atau pengotor dapat mengaruhi pembentukan kristalnya. Kelarutan sukrosa. Kelarutan sukrosa sangat larut dalam air. Kelarutan sukrosa murni dalam air meningkat dengan kenaikan temperatur. Kelarutan menurun dengan keberadaan sejumlah kecil garam organik maupun anorganik. Namun, kembali meningkat dengan keberadaan sejumlah besar garam anorganik. Kelarutan sukrosa dalam air dapat berubah pula karena kemurnian atau purity larutan. Variasi kelarutan tergantung dari jenis dan jumlah pengotor atau non-sukrosa. Titik didih larutan sukrosa lebih tinggi dari air pada tekanannya absolut yang sama.
Sifat kimia pada sukrosa. Sukrosa terdiri dari dua subunit dari dua gula terkenal lainnya, fruktosa dan glukosa. Salah satunya adalah heterosiklik beranggota 6 cincin glukosa, sementara yang lain adalah heterosiklik beranggota 5 cincin fruktosa. Dengan kedua cincin bergabung dengan ikatan glikosidik. Pelarutan airnya yang besar disebabkan oleh adanya banyak gugus hidroksil dalam molekulnya yang memberikan struktur polar. Bahaya kesehatan sukrosa bukanlah zat berbahaya, tetapi terkait dengan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebih, termasuk kerusakan gigi, indeks glikemik tinggi, diabetes, dan obesitas. Kelarutan pada sukrosa sangat larut dalam air. Metanol sedikit larut dan dalam etanol tidak larut dalam etil ester. Dekomposisi pada sukrosa saat dipanaskan hingga terurai, ia mengeluarkan asap dan asap yang tajam. Konstanta disosiasi pKa-nya adalah 12,62. Sifat kimia sukrosa. Sukrosa atau gula kering melebur pada suhu 160 derajat Celcius menjadi cairan kental transparan yang akan membentuk kristal kembali apabila didinginkan. Jika dipanaskan pada suhu tersebut pada waktu yang lama, sukrosa akan terpecah menjadi glukosa dan levosa. Pemanasan pada suhu antara 190 hingga 220 terjadi dekomposisi lengkap dan pembentukan karamel. Dengan adanya kelembapan, sukrosa akan terdekomposisi pada suhu 100 derajat dan menjadi warna gelap saat dicampur dengan air. Dengan pemanasan pada titik didihnya, pada tekanan normal, larutan sukrosa secara perlahan akan bereaksi dengan air dan pecah menjadi glukosa dan fruktosa dengan jumlah yang sama. Proses ini dikenal dengan nama hidrolisis atau inversi. Inversi sukrosa akan berjalan lebih cepat saat tingkat keasaman larutan naik. Jika hal ini disebabkan karena asam merupakan katalis reaksi inversi sukrosa. Tingkat inversi dapat dipercepat dengan kenaikan suhu. Selanjutnya ada reaksi pada sukrosa. Reaksi glukosa dengan fruktosa mengacu pada proses yang dikenal sebagai reaksi kondensasi atau reaksi glikosida. Reaksi kondensasi antara glukosa dan fruktosa menghasilkan pembentuk sakarosa atau yang bisa disebut sukrosa, yang merupakan gula meja atau gula tebu yang umum digunakan dalam makanan dan minuman. Reaksi ini melibatkan penggabungan molekul
glukosa dan fruktosa dengan pembebasan molekul air. Selama reaksi kondensasi, glukosa, fruktosa, gugus hidroksil anomernya pada glukosa bereaksi dengan gugus hidroksil anomernya pada fruktosa. Proses ini membentuk ikatan glikosidik antara dua molekul tersebut. Sementara satu molekul air dilepaskan. Dalam kasus sakarosa, ikatan glikosidik terbentuk antara atom anomernya pada atom karbon anomernya pada glukosa dengan atom karbon anomernya pada fruktosa. Reaksi glikosida adalah reaksi kimia di mana gugus hidroksil pada satu molekul bereaksi dengan gugus hidroksil lain pada molekul kedua untuk membentuk ikatan glikosidik. Dalam kasus glukosa dan fruktosa, reaksi glikosida terjadi ketika gugus hidroksil pada C1 glukosa bereaksi dengan gugus hidroksil pada C2 fruktosa, membentuk ikatan glikosidik dan menghasilkan sukrosa. Dalam reaksi ini, gugus hidroksil pada C1 glukosa kehilangan atom hidrogen, sementara gugus hidroksil pada C2 fruktosa kehilangan gugus hidroksilnya OH yang membentuk air H2O. Proses ini menghasilkan ikatan glikosidik antara glukosa dan fruktosa, dan molekul air dilepaskan sebagai produk sampingan. Reaksi kondensasi dan reaksi glikosida pada glukosa dengan fruktosa menghasilkan pembentukan sukrosa yang merupakan disakarida yang penting dalam makanan dan sistem metabolisme manusia. Tolong slide-nya yang tadi pertama. Sebelum ini lagi. Sebelum yang ini. Dalam reaksi ini, glukosa dan fruktosa bergabung untuk membentuk sukrosa, yang merupakan gula meja yang umum kita temui. Reaksi ini melibatkan penggabungan dua molekul monosakarida, yaitu glukosa C6H12O6 dan fruktosa C6H12O6 yang memiliki rumus kimia yang sama. Reaksi glukosa dengan fruktosa ini dikatalisis oleh enzim sukrosa sintase menghasilkan molekul sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11. Reaksi glukosa dengan fruktosa ini penting dalam proses metabolisme karbohidrat pada tumbuhan dan juga pada hewan. Sukrosa yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi yang penting dalam banyak organisme. Selain itu, sukrosa juga berfungsi sebagai bentuk transportasi gula dalam tumbuhan, membawa energi dari daun ke bagian lain pada tanaman. Ini adalah reaksi yang terjadi, bisa dilihat pada layar. Fruktosa dan juga glukosa bereaksi, mereka diikat melalui secara kimia menghasilkan sukrosa.
Penting untuk dicatat bahwa reaksi ini adalah reaksi yang reversibel. Molekul sukrosa dapat dihidrolisis kembali menjadi glukosa dan fruktosa melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim sukrase. Hidrolisis sukrosa terjadi dalam saluran pencernaan kita, membebaskan glukosa dan fruktosa yang dapat diserap oleh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Sukrosa bukan gula reduksi dalam larutan air, karena sukrosa tidak memiliki gugus aldehid. Dibuktikan dengan tidak bereaksinya dalam kurung mereduksi atau mereduksi dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalis asam encer atau enzim invertase. Sekali lagi, sukrosa mudah larut dalam air. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa memutar cahaya terpolarisasi ke kanan, sedangkan campuran hasil hidrolisis sukrosa memutar ke kiri. Sehingga campuran glukosa fruktosa yang dihasilkan disebut gula invert. Proses hidrolisis pembentukan gula invert adalah sebagai berikut. C12H22O11 ditambah H2O menjadi C6H12O6 ditambah C6H12O6. Itu adalah proses hidrolisis yang terbentuk. Sukrosa, glukosa, fruktosa, reaksi hidrolisis pada umumnya menggunakan reaksi yaitu berupa air. Lalu berikutnya lampiran daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam presentasi senyawa sukrosa. Selanjutnya, baik, sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.